Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu pertama sesudah Epifania. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan bagi 3 orang anak warga jemaat. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ruth Harjawinoto Ngantung. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita bersatu sejenak. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji namanya serta menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Yohanes pasal 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersoraklah, hai Allah semesta, kau
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, ini kami umat-Mu, kami mengaku kepadamu bahwa kami seringkali jatuh dalam dosa. Kami yang seringkali lalai dan tidak setia dalam tugas dan pelayanan kami sebagai orang percaya. Keegoisan diri dan sikap acuh tak acuh masih sering menguasai diri kami. Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai seorang anak, kami cenderung melakukan nasihat orang tua kami dan hidup berdasarkan pengertian kami sendiri. Berilah pengampunan-Mu ya Bapa, biarlah melalui sakramen baptisan ini, kami semua diingatkan untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan kami dengan Yesus Kristus. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang memohonkan kuasa Roh-Mu yang kudus secara khusus melingkupi kami semua saat kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, sehingga Engkau mampukan untuk mendalami kekayaan firman-Mu, memahami dan meyakini itu sungguh akan menjadi berkat bagi kami dalam kami melangkah menjalani kehidupan anugerah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan padanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita mengingat dan merayakannya sebetulnya juga ya, hari Epifania. Kita jatuh pada minggu pertama sesudah Epifania. Apa itu Epifania ya? Ini tradisi gereja. Ada beberapa pandangan tentang Epifania yang berarti penampakan, tetapi intinya maknanya Epifania itu kita mau memperingati penampakan martabat ilahi Yesus sebagai putra Allah dan penebus dosa. Lebih jauh kita akan dituntun untuk merenungkan bahwa Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada kita manusia. Di minggu Epifania kita diarahkan ya, hati kita, pikiran kita untuk merenungkan dan meyakini dengan sungguh betapa mulianya Allah yang datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia itu, betapa besarnya Dia, betapa berkuasanya Dia ya, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itulah Allah yang kita percaya, kita yakini sebagai yang maha mulia, sebagai yang datang dan mengangkat kita, memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, membangun masa depan karena sebuah kepastian yang Yesus yang mulia sudah lakukan ya, juga penebusan dosa kita. Maka hubungan dengan Allah memperbaikinya, dan kita dimungkinkan untuk mengalami karya keselamatan Kristus saat ini dan saat ketika Ia datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi itu ya, saya kira ketika kita boleh hadir di sini, ada dua keluarga yang juga mau membawa anak-anak mereka untuk menerima baptisan kudus ya, yaitu dari keluarga Watimuri ya, dan juga keluarga Talahatu ya, dua hamba Tuhan, Pak Pendeta dan Ibu, yang membawa anak mereka juga untuk dibaptiskan. Dua keluarga ini tentu saja sangat meyakini bahwa Allah yang mereka terima, Allah yang mereka percaya, menyatakan kemuliaannya kepada Yesus Kristus Sang Putra saat Ia datang ke tengah-tengah dunia. Kepada Allah yang menyatakan kemuliaannya seperti itulah mereka, dan saya kira kita semua jemaat yang terkasih mau datang ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk percaya dan untuk mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan, apakah benar-benar apa yang kita tahu tentang Allah yang datang, yang di Minggu Epifania ini kita dibawa untuk merenungkan. Dia datang untuk menyatakan kemuliaannya, Dia datang untuk menyatakan kesempurnaannya, menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pergumulan manusia tentang dosa yang membawa yang tidak memungkinkan kita untuk sampai kepada Allah dalam kerajaannya yang kekal. Apakah sekali lagi kita sungguh-sungguh bukan hanya tahu, bukan hanya percaya tentang karyanya, tentang kemuliaannya, tetapi juga kita yang sungguh-sungguh
mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, menaruh seluruh aspek kehidupan kita dalam keyakinan yang kuat bahwa Dia ada menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ia ada dalam semua warna kehidupan, peristiwa kehidupan yang kita lalui hari demi hari. Apakah benar-benar Dia ada dan kita yakin Dia menyatakan kemuliaannya, Dia berkuasa dalam kehidupan kita, Ia menolong Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat, ya dan amin, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan ada saat-saat kita mungkin goyah, ada saat-saat kita sedang jatuh, tidak sungguh bertemu dan mempercayakan, kita sampai pada tahu, percaya, tetapi kita masih hanya ketemu dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, aturan-aturannya. Bahaya formalisme itu bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Di saat kita dalam kondisi yang baik-baik saja, keberhasilan yang mungkin kita raih, keinginan kita yang tercapai, bisa saja mari kita renungkan, jangan-jangan kita sudah sedikit lupa, ya, mudah-mudahan tidak banyak dan lupa sama sekali. Saat kita menyaksikan dalam hidup ini bahwa karena kuasa dan karena kasih Tuhan, maka segala sesuatu yang saya bisa alami, temukan, keinginanku, keberhasilanku dalam apa saja, dalam mengelola kehidupan rumah tangga, dalam menjalani kehidupan di pekerjaan, studi, atau apapun, bahwa yang kita nyatakan bukan lagi cahaya kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan diri sendiri, atau bahkan kita bisa tergilas semakin jauh pada bertumpu kepada berbagai keinginan kita yang telah tercapai, berbagai keberhasilan yang kita raih, posisi kita, atau apapun. Sehingga firman Tuhan yang saya katakan tadi bisa menjadi firman yang tertulis saja. Formalisme, aturan. Ketika firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, begitu ya. Tetapi kita tergilas perlahan, atau bahkan ada yang bisa sangat tiba-tiba, bukan cahaya kemuliaan Tuhan, tapi cahaya kemuliaan dan keberhasilan, kebanggaan diri sendiri, dan pada akhirnya bertumpu untuk semakin mengejar. Dan itu dia, ya, kalau ada lagu sekolah minggu ya, dulu zaman saya, nggak tahu sekarang masih dinyanyikan, ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, gitu ya. Nama Yesus saja dipuji, ku di tempat paling belakang itu. Ini ada anak BA, jadi saya nyanyi, ya. Biarlah Yesus ditinggikan dan salibnya aku diberitakan, gitu kan. Tapi bisa terjadi sebaliknya. Jadi itu tadi bahaya formalisme, dia hanya sebuah aturan yang kita tahu, tapi dia tidak menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh hadir dan menguasai seluruh diri kita. Semakin kita berhasil, semakin kita memenuhi segala keinginan kita dan tercapai, maka harusnya lagu tadi, ya, cahaya kemuliaan Tuhan yang memungkinkan semua itu, sehingga karya keberhasilan kita juga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dengan menjadi berkat bagi yang lain. Tidak hanya sesuatu okelah sebagai manusia dan sangat manusiawi. Tentu sebagaimana juga, ya, hal yang cukup mendasar menjadi kebutuhan manusia untuk diapresiasi
untuk diakui, begitu kata Maslow. Salah satu kebutuhan dasar. Tapi jangan sampai itu tadi dia yang harus semakin kita tinggikan dan kita ada di belakang. Cahaya kemuliaan Tuhan di depan, kita menyatakan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian juga sebaliknya. Apakah benar-benar keyakinan kita, tahunya kita, makna Epifania tadi, Tuhan datang menampakkan kemuliaannya dalam kehidupan ini. Ia datang seperti juga kata ayat 3 tadi ya, yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Tapi ada saat-saat, dan saya berharap kita bangkit kembali untuk menyadarinya, di mana kita merasa bahwa ia tidak ada dalam kehidupanku. Hari Minggu yang lalu, cahaya kemuliaan itu tidak nampak. Ketika kita bergumul, kita dalam kondisi terpuruk. Biasa disebutkan ketika kita ada di titik nadir atau di titik nol dalam hidup ini, dalam ketidakberdayaan. Kita tidak lihat dan tidak punya keyakinan yang sungguh bahwa dia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan itu sedang tidak ada dalam saat-saat tertentu di hidup. Itu bisa terjadi. Yohanes pasal 14, pasal 1 juga mengatakan ya, memberikan keyakinan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terkadang Bapak Ibu Saudara itu bisa tidak kita lihat. Terkadang kita menutup mata iman kita. Gelap tentang kenyataan pernyataan Tuhan yang meyakinkan kita seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan sangat tahu keterbatasan kita. Dan Tuhan sepanjang zaman, sepanjang sejarah kehidupan dalam dunia ini, Dia terus berbicara, Dia terus menyatakan dirinya, Dia terus mengkomunikasikan tentang kehadirannya. Tuhan tahu keterbatasan itu, Tuhan tahu kelemahan itu. Apa yang sedang dialami dalam bacaan kita, konteks kita adalah jemaat mula-mula yang disapa jemaat Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi ini. Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan mereka, terutama dalam konteks ini ketika mereka sedang seolah berada dalam kegelapan. Gelap karena tekanan kehidupan mereka pada saat itu. Dan saya kira ini sudah secara terus-menerus disampaikan, dan saya kira sudah ada dalam yang Bapak Ibu tahu ya, paling tidak warga jemaat, bagaimana selalu disampaikan secara umum konteks jemaat mula-mula, termasuk jemaat Kristen latar belakang Yahudi yang secara khusus disapa dalam surat Ibrani ini, menghadapi tekanan, tantangan paling tidak dari dua kelompok ya, dari pihak pemerintah Roma, dan yang kedua dari pihak orang-orang Yahudi. Dan kita tahu terutama untuk surat kepada jemaat yang khusus kepada jemaat Kristen mula-mula ini, latar belakang Yahudi, sangat menyentuh pergumulan dan tekanan yang mereka hadapi. Mereka semacam diteror gitu ya oleh orang-orang Yahudi dengan pandangan Yudaisme mereka, dan mereka kan latar belakang itu tentu tidak mudah ya Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu yang lain juga tidak semuanya kita yang hadir di sini
begitu lahir sudah Kristen gitu kan ya. Ada juga yang dalam perjalanan waktu kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Dan saya kira itu memang tidak mudah. Ketika saya memberikan katekisasi, saya selalu bertanya, siap atau belum? Kalau belum kita teruskan sampai benar-benar siap dan yakin penuh. Ada satu dulu jemaat saya yang lebih dari 1 tahun, dan itu dilakukan secara pribadi ya, khusus katekisasi khusus. Baru dia siap mengambil keputusan untuk dibaptis. Maju mundur. Ketika ia menjadi percaya, dia masih tetap bergumul. Banyak hal yang tetap masih sangat sulit untuk dia lakukan. Ya nggak apa-apa. Memang seperti itu. Dan tentu saja kita tidak akan dapat, telinga kita tidak bisa kita tutup untuk menerima berbagai pandangan yang seringkali akan memberikan pengaruh kita semakin bergumul antara apa yang sudah kita terima tentang Kristus dan apa yang sebelumnya kita jalani. Sekali lagi tidak mudah kita bayangkan seperti inilah jemaat Kristen mula-mula latar belakang Yahudi pada waktu surat ini disampaikan. Yang saya katakan tadi, Tuhan tahu, dan saat mana Tuhan tahu untuk membawa dan menuntun mereka agar tetap pada keputusan yang mereka telah ambil, keyakinan yang mereka telah ambil tentang Allah yang datang ke dalam dunia melalui Sang Putra Yesus Kristus yang ditolak dalam pandangan Yudaisme. Mereka menolak, tidak mungkin Allah datang sebagai manusia. Tambah lagi juga ya, tentu dengan pandangan secara umum yang ada di sekitar mereka ya, apalagi mulai di akhir-akhir abad pertama ya, aliran filsafat gnostik itu ya yang sangat menolak. Tidak mungkin yang mulia itu menyentuh dunia yang kotor. Dengan demikian tidak mungkin Allah yang rohani yang ada di atas menyentuh yang rohana yang di dunia ini. Enggak mungkin Allah jadi manusia. Jadi hal ini tentu tidak mudah bagi jemaat Kristen mula-mula. Orang Yahudi juga gitu. Kita tahu ya, siapakah dalang di balik penyaliban Yesus? Ya, para ahli Taurat tentu saja, dan para Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk keyakinan yang mereka telah terima, Tuhan melalui apa yang disampaikan dalam Ibrani ini mau membawa mereka agar tetap pada keyakinan yang sudah mereka terima dan tetap menemukan, mempercayakan keyakinan mereka tentang Yesus Kristus yang dikatakan tadi ya, saya selalu mengulang di ayat 3 itu, cahaya kemuliaan Allah, banyak wujud Allah yang sempurna itu. Lalu ini memang sangat dimengerti bagi mereka yang berlatar belakang Yahudi. Karena itu mungkin saya tidak akan menyentuh terlalu banyak, hanya sedikit untuk mengatakan karena yang disapa waktu itu jemaat Kristen Yahudi, lalu ditariklah benang merah dulu ke belakang, tapi sekaligus untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu dalam sepanjang zaman sejarah kehidupan dunia ini terus ada, hadir, menyertai, berkomunikasi, menyatakan dirinya yang mau membawa seluruh ciptaannya terutama manusia ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan yang diliputi shalom gitu ya. Kalau saya katakan shalom itu luas sekali. Selamat, hidup dalam kesejahteraan dan sebagainya. Nah, benang merah itu ditarik ke belakang seperti ini loh. Tuhan yang mereka telah putuskan dan yakini menyatakan kemuliaannya lewat kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia. Disampaikanlah dalam bacaan tadi ya, dahulu kala Tuhan berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang mereka. Dan ini mesti mereka sudah tahu. Tarik jauh ke belakang, dimulai dengan pemanggilan Abraham untuk keluar dari negerinya ke negeri yang dijanjikan. Dan intinya adalah melalui Abraham segala bangsa di dunia akan mengalami dan mendapatkan berkat Tuhan. Lalu mari kita lihat
bagaimana Tuhan dengan kuasanya dinyatakan dalam proses perjalanan Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Banyak keajaiban Tuhan yang tidak mungkin terjadi atas kekuatan dan kemampuan manusia. Bagaimana mungkin janji Tuhan yang diberikan saat Sarai berumur berapa tahun yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk menghasilkan keturunan, tapi terjadi. Begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Lalu dikatakan selanjutnya, sesudah itu ia berbicara, ayat 2, kepada kita dengan perantaraan berbicara kepada nenek moyang kita, sesudah itu dengan perantaraan nabi-nabi. Apa yang sedang terjadi dalam proses perjalanan Abraham menjadi bangsa besar dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa? Kita lihat jatuh bangunnya manusia di situ. Kita lihat kegagalan-kegagalan itu terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia. Apakah akar yang menyebabkan kegagalan-kegagalan itu? Ya dosa. Tapi jangan kita kambing hitamkan dosa, karena itu adalah keputusan manusia dalam kesadarannya memenuhi. Lalu kita katakan jatuhlah manusia dalam dosa. Dosa adalah sebuah pemberontakan. Dosa itu pemberontakan kepada Allah. Jadi jangan pernah kata, iya karena dosa ya. Kita melemahkan diri kita karena dosa. Tapi bagaimana mengatasinya? Karena dosa yang merupakan keputusan manusia untuk melawan, memberontak terhadap Tuhan inilah, maka dari satu nabi ke nabi yang lain, Tuhan tetap mengatakan bahwa Ia ada untuk membawa mereka kembali dalam lingkaran kasih dan keselamatan Tuhan, walaupun mereka berulang kali menyakiti hati Tuhan. Maka adalah kisah pembuangan-pembuangan yang Tuhan izinkan bagi umat. Maka adalah peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat. Air bah, Mesir, Babel. Dan dalam kurun waktu itu terus saja Tuhan ada, tidak pernah berhenti untuk menyatakan Dia hadir lewat para nabinya. Musa yang sangat diagungkan. Lalu nanti kita lihat bagaimana ya perjalanan ini. Dari satu nabi ke nabi yang lain. Ya. Musa dan Elia. Lalu nabi-nabi zaman pembuangan, Yesaya, Yeremia dan seterusnya. Tuhan mau bilang, saya tetap bicara dengan kalian. Saya tetap berkomunikasi dengan kalian. Saya tetap mau membawa kalian tetap ada dalam rangkulan karya kasihku. Di luar itu kamu jatuh, kamu hancur. Itu dia. Tetapi kemudian gagal dan gagal lagi. Sampai pada waktunya di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia juga terkait dengan penyucian dosa. Sesudah itu Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lalu kemudian disampaikan untuk semua yang dinyatakan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini, yang menampakkan kemuliaannya. Biasa dalam istilah teologi dikatakan inkarnasi Allah di dalam Kristus Yesus. Maka untuk semua itu mari kita bandingkan. Lihatlah sehingga kamu menjadi lebih teguh iman dan keyakinanmu kepada Allah yang berkarya dalam Kristus. Bahwa untuk semua yang dinampakkan itu, maka nyatalah dalam ayat 4, Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka.
apalagi yang diragukan. Itu juga ada lagu ya. Tak usah kau ragukan lagi, Dia Yesus Tuhanmu yang membangkitkan orang mati dan seterusnya. Apalagi ini meneguhkan dan menguatkan keyakinan jemaat perdana berlatar belakang Yahudi dengan pernyataan yang sangat dimengerti. Dan bagi kita, kalaupun kita renungkan, maka kita juga nemu ya, kita juga kan terus ya, Alkitab kita bicara, Alkitab dari awal sampai akhir mau bicara tentang karya keselamatan Tuhan yang berpuncak pada kedatangan Kristus Sang Juru Selamat itu. Dari Kejadian sampai Wahyu mau mengatakan tentang hal itu. Lalu kita lihat dalam perjalanan tadi bagaimana cara Tuhan menyampaikan, menyatakan dirinya, berkomunikasi dengan kita, menyatakan firman-Nya dan seterusnya. Jadi bukan hanya jemaat perdana latar belakang Yahudi diyakinkan, tetapi kita juga semakin diyakinkan dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita renungkan kembali. Ketika kita kembali, Tuhan benarkah? Ketika saya yakin dan percaya Engkau datang dalam dunia ini, cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah yang menopang aku dan seluruh keluargaku, menopang kami semua dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Benarkah itu menjadi bahagian dalam hidupku? Benarkah ketika sisi-sisi keberhasilan kehidupan ini cahaya kemuliaan Tuhan yang kami nyatakan dalam hidupku? Tetapi ketika kami juga dalam keterpurukan, ketika kami dalam pergumulan yang begitu luar biasa, apakah keyakinan kita tetap kokoh tentang firman-Nya yang penuh kuasa, cahaya kemuliaan-Nya juga tetap bersinar dan membawa kita dengan mata iman tetap melihat ada langkah-langkah solusi, ada langkah-langkah menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan kita yang menuntun kita pada hasil yang cerah, hasil yang baik di dalam kehidupan ini. Mari kita renungkan tentang Kristus dalam karya dan pelayanannya. Mari kita menemukan tentang Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang penuh kuasa. Mari kita temukan tentang Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang seringkali goyah menghadapi gelombang kehidupan, dan Dia ada. Salah satu contoh yang paling baik ketika murid-murid ada dalam perahu gitu ya, di danau Tiberias ya, Genesaret. Lalu ada badai begitu kan, murid-murid ketakutan. Yesus tidur di buritan. Ada saat mereka merasa ketika melihat Yesus tidur kuasanya tidak ada gitu ya. Ada saatnya kita merasa Yesus tidur dan tidak tahu dalam kehidupan kita, tidak peduli dalam kehidupan kita. Tapi kemudian Yesus menyatakan kuasanya atas alam semesta dan juga manusia murid-muridnya. Itu kan ceritanya. Angin ribut pun reda. Itu juga dalam Kidung Jemaat banyak lagu-lagunya ya. Di badai topan dunia, kemudian angin ribut menyerang, ombak badai menerjang, Yesus ada dalam kehidupanmu. Jika mungkin kita mempertanyakan saat-saat tertentu dan merasa kita sudah mau tenggelam dengan gelombang. Yesus, kamu tidurkah Yesus? Yesus mau bilang enggak. Tapi kadang Tuhan mengizinkan kita untuk semakin kuat setelah kita dapat keluar dan mengatasi bersama Tuhan gelombang kehidupan ini. Begitu kan? Begitu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti itu. Dalam formulasi dalam penjelasan tentang baptisan kudus yang akan dilayankan diterima oleh anak-anak dari kedua keluarga kami yang kita kasihi ya, keluarga Batimuri dan keluarga Talahatu ini. Ya, di bagian akhir dalam penjelasan kemarin Matius 28 ayat 20, penulis kitab Injil Matius menegaskan bahwa
Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi gelombang kehidupan, sekali lagi bukan karena dia tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Ada ya, Tuhan tidak pernah tidur, tak pernah terlelap penjagaku. Begitu ya dalam kitab Mazmur. Dia tidak menjanjikan kita tidak menghadapi gelombang kehidupan. Karena selalu dan berulang kali saya mengatakan itu realita dalam hidup. Realita kehidupan itu dialami oleh siapapun dalam berbagai warna kehidupan. Tapi yang ia janjikan adalah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan janji itu dia sudah menyatakan lewat perjalanan pelayanan Yesus yang datang dan menyatakan kemuliaannya. Memang saat ini kita tidak berjumpa lagi secara langsung seperti para murid. Tapi catatan perjalanan kehidupan, nampak jelas kehadiran Allah dalam dunia melalui diri Kristus. Itu menjadi catatan yang menguatkan dan meyakinkan kita. Sebagaimana kesaksian Alkitab yang boleh kita atau selalu kita baca dan renungkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di Minggu Epifania ini benar-benar bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, tetapi benar-benar memaknai itu dalam hidup kita. Benar-benar kita mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita dalam tuntunan cahaya kemuliaan Tuhan Yesus itu. Dan kita juga mewujudkan kehidupan yang menjadi berkat, membagikan cahaya kemuliaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bagi yang lain. Ketika ada anak-anak yang dibawa untuk dibaptiskan, berarti juga membawa anak-anak untuk terhisap dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan sekaligus menjadi pewaris kasih karunia kerajaan Allah. Dan untuk itu kita menopang keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan, dan seluruh jemaat. Ada orang tua serani, tapi sebenarnya ketika ada baptisan kudus yang dilakukan dan ada jemaat yang hadir, maka seluruh jemaat sebetulnya menjadi menjadi saksi ya. Sebenarnya seluruh jemaat juga jadi Bapak Ani, Mama Ani gitu ya, mendampingi secara iman. Tapi tentu saja bagi orang tua serani yang secara khusus diminta punya peran yang sangat besar, karena pasti lebih dekat untuk terus ya mendampingi mereka hidup di dalam keyakinan yang kuat tentang Allah yang telah datang berkarya menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak dari 2 keluarga, itu keluarga Watimuri dan keluarga Talahatu, yang membawa anak-anak mereka dan juga orang tua serani untuk membawa Eden, Melody dan Melodio ya, dibaptiskan pada hari ini. Dengarkanlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan secara percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelaslah bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptiskan dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus, serta melayani sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, pertama, keluarga Bapak Aldo Rufino Uwatimuri dan Ibu Windy Janet Sabandar telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka Aiden Nathanael Barons Uwatimuri untuk dibaptiskan. Dan kedua, keluarga Bapak Kristi Queen Talahatu dan Ibu Lorantina Salakai telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka, yang pertama Melody Eloheika Blessing Talahatu dan kedua Melodio Musika Dei Talahatu untuk dibaptiskan. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa,
Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umatmu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan para saksi serta pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaru hidupnya sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami persilahkan untuk orang tua dan para saksi berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda ia telah dimasukkan dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dan karena itu, saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskan kepada anak-anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membinanya tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang berlaku di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi bagi keluarga Bapak Aldo Rufino Watimuri dan Ibu Windy Janet Sabandar serta para saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi bagi keluarga Bapak Kristi Queen Talahatu dan Ibu Lorantina Salakai serta para saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Dengan sukacita, aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptiskan anak ini. Aiden Nathaniel Barons Watimuri, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Silakan duduk, Eden. Yang kecil dulu, iya, yang kecil dulu. Yang mana dulu? Dia mau turun biar sudah. Melodio dulu. Silahkan. Melodio dulu ya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptiskan anak ini. Melodio Musika de Talahatu. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku.
tadi Melodi, oh pinter dia. Pinter ya? Good girl ya. Oke. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptiskan anak ini. Melodi Eloheika blessing talahatu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara-saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pintar dia ya. Ya, silakan. Ya, kembali. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Meyakinkan kami tentang Engkau yang telah datang dalam Kristus Yesus, Sang Putra, menyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih dan kami bersyukur untuk pelayanan sakramen baptisan kudus yang sudah dilayankan bagi ketiga anak terkasih, Aiden, anak dari keluarga Uwati Muri, Melodi dan Melodio, anak dari keluarga Talahatu. Mereka dan para saksi boleh membawa anak-anak mereka untuk menjadi bahagian dari persekutuan tubuh Kristus, pewaris kasih karunia kerajaan Allah. Dan mereka akan menuntun anak-anak mereka terus dalam perjalanan kehidupan beriman kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan pelayanan kesaksian persekutuan kami bersama di jemaat GPB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan memberkati untuk berbagai kegiatan pelayanan yang boleh dilakukan dan yang akan kami jalankan. Kiranya ini semakin menguatkan kehidupan beriman kami untuk terus juga dapat menjadi berkat dalam hidup ini dan mengalami berkat Tuhan. Kami senantiasa menyatakan cahaya kemuliaan Kristus Sang Kepala Gereja dalam perjalanan persekutuan bersama kami di jemaat ini. Kami berdoa
Tuhan memberkati juga untuk mereka yang secara khusus Tuhan pakai melalui kepercayaan jemaat dalam melayani atau menata layani di jemaat ini. Para presbiter, pendeta, diaken, penatua, para pengurus unit misioner yang ada, ke-6 pelkat, demikian untuk komisi-komisi kepanitiaan, juga bagi badan pemeriksa PPPJ, kiranya dalam tuntunan hikmat Tuhan, kami sehati sepikir berjalan menata layani dalam topangan seluruh warga jemaat dan keterlibatan mereka. Sungguh-sungguh pelayanan dapat dilakukan dan sungguh-sungguh banyak berkat Tuhan di dalamnya kami dapat nikmati bersama. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami topang doa pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata atas seluruh harapan dan pergumulan mereka. Doa kami untuk keluarga Ibu Sucia Kristiana Tampi, keluarga Ibu Tristiana Yuli Wardani, keluarga Ibu Bet Tapilaha, keluarga Hinsa Dominik Sopahe Luakan, keluarga Jamaat Luciana Hitaria, keluarga Alto Perwira, keluarga Ibu Nani Fredrika Konstantin Aipasa, keluarga Haryo Sudewo, keluarga Mongkau Mamangkei, keluarga Ibu Vera Tansil, keluarga Ibu Budiningsi Gosal, keluarga Ibu Jane Kutin Ukur, keluarga Lule Manangkalangi, keluarga Sukiat Manuhutu, keluarga Ibu Petra Joel Dorin Widodo Watimena, keluarga Ibu Ripka Aryadini Likumahua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara terkasih kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang dirawat dan juga masa pemulihan di rumah, maupun mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus Sang Tabib Agung kami membawa mendukung mereka dalam topangan doa kami. Biarlah oleh kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus Sang Tabib boleh kembali memulihkan mereka, memberkati untuk setiap perawatan pengobatan yang dilakukan, sehingga semua menjadi alat di tangan Tuhan Yesus Sang Tabib memulihkan kembali mereka. Doa kami untuk Ibu Erna Rajvaswani, Maya Budiman, Ibu Yuliana Papilaya Supaheluakan, Bapak Max Troring Pandey, Bapak Herman Pilat, demikian yang sedang dirawat di rumah sakit untuk anak Roy Khairupan. Kami juga berdoa dalam masa pemulihan bagi Bapak Rudi Mampioper. Ya Tuhan, kami juga mendukung dalam doa. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga dalam duka cita mereka. Beberapa waktu yang lalu Tuhan memanggil kekasih dari keluarga besar Semesei Tiwa, almarhumah Ibu Ella Yosvin Semesei. Perjalanan hidup ke depan bagi keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu, saudara bersaudara, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua yang juga boleh melayani dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati para diaken penatua yang boleh melayani. Tuhan memberkati juga untuk pemandu lagu, musik, tim multimedia, soundman, Satgas COVID-19, juga paduan suara sektor pelayanan 6 yang akan melakukan kidung pujian bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk yang terlibat dalam mempersiapkan pelayanan saat ini, para karyawan semuanya dalam berkat
kasih Tuhan semakin bertambah-tambah hikmat atas mereka untuk melayani dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Keluarga yang terus menopang pelayanan mereka juga dalam berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jika pada saat ini juga dalam rangka baptisan kudus, beberapa saudara-saudara kami yang boleh hadir baik dari gereja, Teraja, Bintaro dan juga dari PAUK Larangan Indah, Tuhan memberkati. Persekutuan di antara kami menjadi berkat untuk kami saling menopang, saling mendoakan, sehingga kesaksian bersama kami bagi kemuliaan Kristus semakin nyata di tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk perjalanan kesaksian gereja-gerejamu yang ada di muka bumi, khususnya yang ada di NKRI yang kami cintai ini. Kiranya gereja Tuhan hadir untuk menyatakan cahaya kemuliaan Kristus, karya keselamatan dan damai sejahtera Tuhan lewat kesaksian yang dilakukan dalam berbagai cara yang boleh dilakukan di tengah kehidupan ini, khususnya di negeri kami. Karena itu kami pun juga menopang perjalanan hidup bersama kami di tengah kehidupan bersama di negeri kami, kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kami. Tuhan juga senantiasa hadir, kami percaya, dan Engkau mau membawa kehidupan bersama kami di negeri ini ada dalam harmoni hidup, di mana damai sejahtera Tuhan juga boleh ada dan kami alami bersama. Kami juga boleh hadir untuk menyatakan itu dalam kehidupan bersama kami di negeri ini. Pemerintah kami dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan di negeri ini, Tuhan juga berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka sungguh dapat membawa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, dan membawa kami untuk mengalami maksud dan tujuan Tuhan yang membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami menjalani minggu yang baru ke depan. Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Kami terus memiliki keyakinan yang kuat, percaya dan mempercayakan kehidupan kami dalam tuntunan cahaya kemuliaan Kristus Sang Putra yang sudah datang dalam kehidupan kami, yang sudah boleh memberkati kami dan berkarya keselamatan untuk kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita akan dengar dan menyaksikan kesaksian pujian dari sektor pelayanan 6. Silakan.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Warga jemaat memberikan persembahan diiringi instrumen, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, dan diikuti orang tua dan saksi baptis, kemudian oleh jemaat yang duduk di bangku depan.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah sumber berkat, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini, berkati dan layakkanlah persembahan ini agar kiranya menjadi berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mohon perhatian jemaat sejenak untuk Warta Jemaat Bahtera Iman, Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Atas perkenan Tuhan, dan bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 10 WIB di GPB Bahtera Iman bagi pasangan Saudari Aditya Putra, Saudara Aditya Putra Priambono, anggota Jemaat GKI Kebayoran Baru, dengan Saudari Sindita Hervania Wagyu, anggota Jemaat GPB Bahtera Iman, Sektor Pelayanan 3. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, pukul 18 WIB di Gedung Gereja. Dimohon kehadiran kedua calon mempelai, orang tua dan saksi, serta presbiter yang bertugas. Bila kedua calon mempelai hadir pada ibadah hari ini, dimohon berdiri. Yang kedua, ibadah keluarga pembukaan kegiatan. Mengawali kegiatan rutin di awal tahun 2023, maka akan dilaksanakan ibadah keluarga gabungan, pembukaan kegiatan, ibadah keluarga dan ibadah pelkat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, pukul 19.30 WIB, bertempat di Gedung Gereja GPIB Bahtera Iman. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengundang presbiter dan warga jemaat untuk hadir dan bersama-sama bersyukur di awal tahun pelayanan 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, katekisasi reguler. Proses belajar mengajar katekisasi reguler akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 10.30 WIB. Mohon perhatian orang tua dan katekisian. Keempat, pemilihan pengurus pelkat. Dalam rangka pemilihan pengurus pelkat, kami sampaikan jadwal pemilihan. Yang pertama, pada hari Sabtu 28 Januari 2023 untuk pemilihan pengurus pelkat PKLU pada pukul 10 WIB. Kedua, pemilihan pengurus pelkat GP pukul 17.00 WIB. Ketiga, pemilihan pengurus pelkat PKB pukul 19.00 WIB. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 untuk pemilihan pengurus pelkat PKP pukul 17.00 WIB. Seluruh kegiatan pemilihan pengurus pelkat
diawali dengan ibadah. Dimohon kehadiran seluruh anggota masing-masing Pelkat. Yang kelima, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Ibu Eli Yosopin Sumisi dalam usia 66 tahun pada hari Selasa 3 Januari 2023 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di TPU Tanah Kusir. Almarhumah adalah kakak dari Diaken Ivan Sumisi, anggota GPIB Jemaat Bahtera Iman, Sektor Pelayanan 7. Seluruh presbiter dan warga Jemaat GPI Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dalam keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir 247 orang. Demikian wata sepekan pada hari ini. Terima kasih. Jemaat, silakan berdiri. Pergilah dan wujudkanlah kasih dan damai sejahtera Tuhan, dan lakukan itu sesuai firman yang telah didengarkan untuk kemuliaan Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.